Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dr. Dede Suleman, SEMMCME, selaku dosen pembimbing saya, serta Bapak Ibu penguji yang saya hormati. Saya Gita Faradila Adzani, mahasiswi program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya, akan memaparkan presentasi mengenai pengaruh brand ambassador terhadap citra merek dan minat beli pada produk fashion lokal Erigo. Latar belakang dari penelitian ini adalah digitalisasi telah menjadi salah satu transformasi terpenting dalam dunia retail yang secara dramatis telah mengubah peluang bisnis. Bukan hanya dalam hal jual beli saja, namun juga dalam hal pemasarannya dan ramalan trennya, baik dalam aspek kreativitas maupun persaingan bisnis. Hal ini berpengaruh terhadap berbagai industri, salah satunya adalah industri kreatif di bidang fashion. Munculnya berbagai jenis dan model pakaian dari para brand fashion, serta didukung dengan kemudahan konsumen untuk mendapatkan informasi, tentunya akan mempengaruhi kecenderungan minat beli masyarakat terhadap brand fashion. Erigo, salah satu brand fashion lokal Indonesia, baru-baru ini memboyong beberapa selebriti dan influencer tanah air sebagai brand ambassador untuk mengikuti ajang pagelaran mode berkelas, yakni New York Fashion Week 2022 yang diselenggarakan pada bulan September di tahun 2021. Brand ambassador yang dipilih merupakan orang-orang yang dapat mempresentasikan produk yang dibawanya dalam pekan mode tersebut dengan harapan terciptanya citra merek yang baik dan tingginya minat beli terhadap produk fashion lokal Erigo. Dari latar belakang tersebut terdapat rumusan-rumusan masalah, diantaranya adalah apakah brand ambassador berpengaruh terhadap minat beli pada produk fashion lokal Erigo. Yang kedua, apakah brand ambassador berpengaruh terhadap citra merek pada produk fashion lokal Erigo? Yang ketiga adalah apakah citra merek berpengaruh terhadap minat beli pada produk fashion lokal Erigo? Dan yang terakhir adalah apakah brand ambassador dan citra merek secara simultan berpengaruh terhadap minat beli pada produk fashion lokal Erigo? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari brand ambassador terhadap minat beli pada produk fashion lokal Erigo. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh dari brand ambassador terhadap citra merek pada produk fashion lokal Erigo. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh dari citra merek terhadap minat beli pada produk fashion lokal Erigo. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh dari brand ambassador dan citra merek yang secara simultan terhadap minat beli pada produk fashion lokal Erigo. Terdapat 3 aspek dalam manfaat penelitian ini. Yang pertama adalah bagi peneliti. Penelitian ini dapat menjadi sebuah penegasan bahwa peneliti dapat benar-benar menerapkan ilmu berupa teori-teori yang telah diperolehnya selama studi pembelajaran, serta sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan yang dilakukan secara praktis yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi universitas yang dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau mahasiswi selanjutnya yang ingin mempelajari bidang manajemen pemasaran khususnya yang berkaitan dengan citra merek dan minat beli. Yang terakhir adalah bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan nantinya hasilnya akan membantu para pelaku bisnis di bidang fashion untuk mengambil keputusan dalam melakukan strategi promosi dengan menggunakan jasa brand ambassador dan memperkuat citra merek sehingga mempengaruhi minat beli masyarakat. Terdapat 3 variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah brand ambassador sebagai variabel independen. Brand ambassador merupakan orang yang bertindak atas nama merek yang dibawanya menurut Smith dan Baumgart pada tahun 2018. Brand ambassador diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai positif serta membangun opini positif mengenai suatu brand. Lalu variabel yang kedua adalah citra merek sebagai variabel dependen pertama. Citra merek merupakan pandangan mengenai merek yang berada di benak konsumen menurut Isorate pada tahun 2018. Sebuah perusahaan harus dapat mengembangkan merek yang dimilikinya, sehingga memiliki kesan positif di benak konsumen yang pada akhirnya akan membuat konsumen loyal dan ingin membeli produk tersebut dan ingin membelinya lagi. Lalu variabel yang terakhir adalah variabel minat beli sebagai variabel dependen 2.
Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian produk dan layanan dalam proses pengambilan keputusan dan mengembangkan kemauannya terhadap produk dan layanan dari sebuah merek. Minat beli dapat diartikan juga sebagai sikap yang mendorong seseorang untuk mendapatkan sesuatu dengan cara membayarnya atau pengorbanan lainnya. Terdapat kerangka berpikir yang di dalamnya mengandung hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama adalah brand ambassador berpengaruh terhadap minat beli. Hipotesis yang kedua adalah brand ambassador berpengaruh terhadap citra merek. Hipotesis yang ketiga adalah citra merek berpengaruh terhadap minat beli. Hipotesis yang keempat adalah brand ambassador dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap minat beli. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bersumber pada data primer menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan instrumen kuesioner. Terdapat 3 objek penelitian. Yang pertama adalah brand ambassador sebagai variabel independen, yang kedua adalah citra merek sebagai variabel dependen pertama, dan yang ketiga adalah minat beli sebagai variabel dependen kedua. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen dan calon konsumen produk merek fashion lokal Erigo di Tangerang Selatan. Minimum sampel yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada penemuan Heer pada tahun 2019, yakni 10 kali indikator penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 24 indikator, sehingga minimum sampel yang digunakan adalah 240 yang didapat dari 10 dikalikan dengan 24. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM, yakni teknik pengolahan beberapa variabel untuk mencari hubungan antar variabel dengan menjelaskan pengukuran dan hubungan struktural dengan alat pengolah data berupa SPSS dan AMOS. Sebelum melakukan uji SEM dengan menggunakan SPSS dan AMOS, kita memerlukan uji instrumen dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan uji yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang hendak diukur. Uji validitas ini dapat dilakukan dengan cara mengukur korelasi. Hasil uji validitas dapat dibaca sesuai dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Jika nilai hasil R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan valid. Namun sebaliknya, jika hasil nilai R hitung kurang dari nilai R tabel, maka pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengukuran dari suatu tes memiliki tingkat konsistensi dan dapat dipercaya sebagai alat ukur pengumpulan data. Hasil dari uji reliabilitas ini memiliki nilai alfa minimal 0,7. Jika nilai alfa lebih dari sama dengan 0,7, maka kuesioner dikatakan reliable. Namun jika nilai alfa kurang dari 0,7, maka kuesioner dikatakan tidak reliable. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu untuk menilai proposal saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.